hukum aljabar boolean, perkalian penjumlahan atau dengan kita sebut biasanya dengan gerbang logika N untuk perkalian, sedangkan penjumlahan ini kita sebut dengan gerbang logika OR. Ya, penjumlahan dan perkalian bisa kita tukarkan nilai variabelnya atau posisinya. Ini tidak akan mempengaruhi nilai keluaran. Input yang kita pertukarkan variabelnya, ini tidak akan mempengaruhi keluaran atau output yang dihasilkan. Nah, pada contoh di sini yaitu hukum komutatif dengan gerbang logika. Gerbang logikanya adalah seperti pada halaman berikut yang ada di modul halaman 2. Simbol atau gerbang logika atau gate-nya adalah seperti ini. Ya, bisa dilihat di di halaman 2. X dikali Y sama dengan Y dikali X. X dikali Y sama dengan Y dikali X. Ini adalah gerbang logikanya, ya. Ini adalah simbol gerbang logika. Apabila kita balik juga tidak akan mempengaruhi nilai keluarannya. Nah, untuk gerbang logika karena terdiri dari dua variabel, maka X dan Y akan bernilai 1 jika kedua-duanya bernilai 1. Kita tinggal mengingat nilai ini saja ya. Ketika inputan X itu kita berikan nilai 1 dan Y-nya kita berikan nilai 1, maka keluarannya akan 1. Selain itu nilainya akan bernilai 0. 0, 0, output keluarannya 0, 0, 1 keluarannya 0, 1, 0 juga keluarannya 0. Ya. Ini yang sama juga ketika kita balik X dan Y-nya, kita dahulukan nilai binernya Y, kemudian X tidak akan mempengaruhi keluarannya yaitu 0, 0, 0, dan 1. Berikutnya untuk penjumlahan atau OR, gerbang logika OR. Ini penjumlahan. Atau kita sebut sebagai OR ya. Untuk simbolnya seperti berikut gerbangnya. X dan Y, X ditambahkan Y sama dengan nilainya Z. Atau Y ditambahkan X sama dengan Z. Keluarannya Z. Ini akan bernilai 0 jika kedua-duanya bernilai 0. X-nya 0 dan Y-nya 0, maka nilainya 0. Selain itu nilainya adalah 1. 0, 1 nilainya 1, 1, 0 nilainya 1, 1, 1 nilainya 1. Untuk gerbang logika, perkalian gerbang logika N, hukum asosiatif, di sini W dikalikan X dikali Y sama dengan Z. Terdapat 3 buah variabel. 3 buah variabel berarti ada 8 buah biner ya. 2 pangkat N. 2 pangkat N, 2 itu nilai biner ya, simbol dari biner. Kemudian N-nya itu adalah banyaknya variabel karena terdiri dari 3 buah variabel pada contoh ini, yaitu perkalian gerbang logika pada hukum asosiatif atau associative law. Maka kita bisa menuliskan gerbang logikanya seperti berikut ya. W dikalikan X, kemudian X dikalikan Y. Kita kalikan dulu X dan Y-nya. X dan Y-nya kita masukkan nilai-nilai binernya sebagai inputan. Karena ini menggunakan simbol N, ya. Ini simbol N, ya. Maka ketika X-nya itu bernilai, ketika W-nya bernilai 0, 0, dan Y-nya 0, maka Z-nya akan bernilai 0. Ya. Sebagaimana nilai kita ingat, kalau berapapun variabelnya, variabel menjadi inputan dari sebuah gerbang logika, maka tidak akan mempengaruhi aturan dari logika N itu sendiri, yaitu akan bernilai 1 jika masing-masing pernyataan itu adalah bernilai 1. Jika inputan yang dimasukkan adalah nilainya 1, 1, 1, 1, dan nilainya adalah tetap 1. Selain itu nilainya 0. Juga kita balik misalkan W kali X dikali Y sama dengan Z, keluarannya adalah Z. Maka tetap juga sama ya, tidak akan mempengaruhi nilai. Logika OR. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan, boleh kita diskusi dulu.
Tidak ada ya. Kita lanjutkan untuk penjumlahan gerbang logika OR. Ini yang hadir baru 44, kurang 6 orang yang belum hadir. Penjumlahan gerbang logika OR, W ditambah X ditambah Y sama dengan W ditambah X ditambah Y. Gerbang logikanya, simbol gerbang logika sebagaimana ini, tadi di hukum komutatif law sama ya, gerbang logika itu simbol gerbangnya atau gate-nya adalah seperti ini. Dan tidak akan mempengaruhi nilai operasi dari gerbang logika OR. Kalau misalkan terdapat 3 buah inputan, maka akan bernilai 0 atau bernilai salah atau false. Istilah ini sebenarnya banyak ya, istilah untuk menentukan benar, salah, atau nilai biner 0 dan 1, atau true dan false. Tapi di sini kita akan memberikan simbol untuk inputan itu dengan nilai biner 0 dan 1. Nah, ini akan bernilai 0 jika keseluruhan inputan dari masing-masing variabel itu 0. Maka akan bernilai 0. Selain itu nilainya 1. Kombinasi dari 0 dan 1 atau 1 dan 0 ini akan, atau 0, 1, 1 atau 1, 1, 0, ini akan nilainya tetap 1. Walaupun kita binernya tetap 1. Walaupun kita kembali dibalik ya, penjumlahan dari logika OR ini kita balik variabelnya, juga tidak akan mempengaruhi dari hasil keluaran gerbang logika OR. Kemudian hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluaran. Nah, di sini dalam hukum distributif, di sini W dikalikan X ditambah W dikali X ditambah Y. Kemudian sama dengan W dikali X dan dikali Y. Ya, ditambahkan, kemudian dikalikan Y. W dikalikan dengan X, kemudian W juga kita kalikan dengan Y. Kemudian operator OR-nya ini kita jumlahkan untuk menghubungkan masing-masing perkalian dari variabel-variabel terkait. W dikali X ditambah W dikali Y. Ini sama dengan ditambah W kali Y. Kemudian rangkaian gerbang logikanya adalah seperti berikut. X ditambah Y. X ditambah Y berarti ini adalah OR ya. X ditambah Y ini adalah gerbang logika OR. Jadi kita dahulukan X ditambah Y yang ini dulu. Ya. Kemudian baru kita kalikan dengan W. Kita kalikan dengan W. W dikali X ditambah Y dan keluarannya adalah N. Keluarannya yaitu N. Nilainya yaitu seperti berikut ini. Akan bernilai 0 jika masing-masing inputan dari masing-masing variabel itu 0. Selain itu akan bernilai 1. Kombinasinya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, ya, W dikali X ditambah Y, oh ya, ini X ditambah Y, X ditambahkan Y dulu, kemudian di N-kan, baru dikalikan. 0, 0, dikalikan 0, nilainya tetap 0, 0, 1, nilainya 1, tapi di N-kan dengan 0, nilainya tetap 0. Ya, karena N itu bernilai 1 jika masing-masing inputnya bernilai 1. X ditambah Y, 1 ditambah 0, itu nilainya 1. Tapi 1 di N-kan dengan 0, nilainya 0. 1 dan 1 nilainya 1 dan 1 nilainya 1, tetapi 1 itu ditambahkan dengan 0 nilainya 0. 0 dan 0 nilainya 0, tetapi ditambahkan dengan 1 tetap 0. Dan seterusnya, sesuai dengan operasi logika operator OR. Kemudian hukum N. Hukum N juga sama ya, kurang lebih sama seperti yang di atas. Kemudian di sini ada negasi, hukum N law. Kemudian negasi atau mengingkari. Kalau misalkan di sini ada X, kemudian ada X negasi, maka kebalikan dari X-nya. Kalau X-nya inputannya 0, maka negasi X-nya itu adalah 1. Ya. Negasi X-nya 1. 1, 0 dan 1 itu nilainya 0, 1 dan 0 juga nilainya 0. Ya, karena
sesuai dengan hukum komutatif yang di atas ya, 1 dan 1 akan bernilai 1, selain itu nilainya 0. Nah, untuk OR, hukum OR, ini juga kebalikan. Di sini ada negasi, kemudian simbol negasi atau komplement, itu seperti ini, simbol komplementnya. Kemudian kebalikan ya, kalau misalkan X-nya itu 0, maka negasi X-nya adalah 1. Kalau X-nya 1, maka negasi X-nya adalah 0. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan boleh. Saya kira ini udah jelas ya, udah bisa dipelajari. Kemudian saya akan menjelaskan modul 5. Modul 5 bisa dilihat di Viklas. Modul 5 bisa dilihat di Viklas, sudah saya upload, silahkan di-download. Bentar dulu.